Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Khairiani. Nah, di sini saya akan membahas tentang teks editorial. Yang pertama ada pengertian dari teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau redaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian, berita aktual yang menjadi sorotan masyarakat. Tentu saja ini berita yang aktual di masyarakat. Jadi berita yang lagi dibahas di bulan Oktober ini apa ya? Apa yang aktual atau berita apa yang terkini di dalam bulan Oktober ini? Kalau sekarang tuh lagi ramai kasus hacker Bjorka. Nah, kira-kira kalian percaya dengan hacker tersebut? Nah, kalau kalian masih SMA, biasanya masih bingung mau melakukan apa untuk ke depan. Kalian boleh nih mencari pendapat dari berita terkini dari teks editorial. Karena apa? Teks editorial berasal dari media massa yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, perbedaan teks eksposisi dengan teks editorial. Kalau misalnya kalian kelas 2, pasti kalian pernah belajar materi teks eksposisi. Teks eksposisi dalam teks editorial hampir sama-sama berisi pendapat yang disertai oleh fakta-fakta ataupun bukti. Nah, teks eksposisi adalah bisa ditulis oleh siapa saja dan temanya bebas. Lalu teks editorial. Teks editorial khusus ditulis oleh pihak media massa dan beritanya aktual. Beritanya harus terkini. Kalau teks eksposisi tadi, beritanya bebas, boleh masa lalu, kemarin, atau masa depan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri yang pertama ada berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Ya, ini biasanya masyarakat sekarang suka sekali sama yang berbau-bau kontroversi. Jadi apa-apa itu dibuat perdebatan. Nah, ketika perdebatan itulah maka muncullah tajuk rencana atau editorial dari pihak media massa. Ciri yang kedua yaitu berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Pihak media massa memberikan pendapatnya bagaimana sih posisi dia mendukung atau tidak mendukung. Kalau mendukung alasannya apa, kalau tidak mendukung alasannya apa. Ciri yang ketiga yaitu memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran, maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Ciri yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi yang ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Yang pertama ada tesis, pengenalan isu, berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Di bagian ini diperkenalkan tentang gambaran umum mengenai isu yang akan dikomentari. Misalnya tentang kasus hacker Bjorka. Siapa ya yang menjadi hacker tersebut? Yang kedua ada argumentasi. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Pada struktur kedua ini, media massa menyampaikan pendapat mereka, tetapi tentu saja disertai dengan data dan faktual. Struktur yang ketiga ada penegasan ulang.
Penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.